Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Masih bersama Ibu Lamyati. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Semoga bermanfaat anak-anak. Anak-anak semuanya, perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu ya. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Ternyata tumbuhan itu mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan kita. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya antara lain adalah tumbuhan itu bisa kita jadikan sebagai sumber makanan, sebagai penghasil oksigen, sumber obat-obatan, mengurangi pemanasan global, penghasil sumber air, tempat tinggal hewan, bahan bangunan dan perkakas rumah tangga, dan juga memperindah lingkungan. Banyak sekali bukan manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Nah, coba bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi anak-anak? Untuk itu, marilah kita pelajari jenis dan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk melestarikan dan mempertahankan jenisnya dan menjadi salah satu ciri khusus yang dialami semua makhluk hidup. Sedangkan perkembangbiakan pada tumbuhan adalah salah satu ciri dari tumbuhan untuk bertahan hidup dan beregenerasi serta menghasilkan keturunan untuk melestarikan keturunannya. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang jenis dan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama perkembangbiakan generatif, yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Seperti apakah perkembangbiakan generatif itu? Simak baik-baik ya. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu mangga, pepaya, jeruk, jambu, dan rambutan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ditandai dengan adanya proses penyerbukan. Tahukah anak-anak apakah penyerbukan itu? Simak penjelasan berikut ya. Penyerbukan merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Macam penyerbukan. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan oleh hewan atau zoidogami. Hewan pada umumnya akan dapat berfungsi sebagai perantara penyerbukan, yaitu serangga. Contohnya seperti kupu-kupu dan lebah.
Selain serangga, hewan lain yang juga berperan dalam proses penyerbukan yaitu siput, kelelawar, dan burung. Ciri-ciri tumbuhan seperti bunga yang diserbukkan oleh hewan yaitu yang pertama, memiliki mahkota yang berwarna-warni yang digunakan sebagai daya tarik. Yang kedua, memiliki kelenjar madu atau nektar. Yang ketiga, memiliki bau yang harum. Bisa kalian perhatikan pada contoh gambar berikut ini. Selanjutnya adalah penyerbukan oleh angin atau anemogami. Ciri-ciri tumbuhan yang diserbukkan oleh angin adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga tidak memiliki kelenjar madu dan tidak berwarna. Yang kedua, memiliki serbuk sari yang berjumlah banyak dan ringan, sehingga sangat mudah untuk diterbangkan oleh angin. Ketiga, kepala sari yang besar serta tangkai yang panjang, sehingga akan sangat bergoyang apabila tertiup angin. Keempat, putiknya terentang keluar dan panjang. Contoh tumbuhan atau bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah jagung, bunga rumput, dan bunga kelapa. Penyerbukan oleh manusia atau antropogami. Contoh tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh manusia diantaranya yaitu tumbuhan vanili dan salak. Bunga yang terdapat pada tumbuhan salak dan vanili yaitu berkelamin tunggal, sehingga terdapat bunga jantan dan bunga betina. Dan untuk mempermudah penyerbukannya, bunga jantan yang dipenuhi dengan serbuk sari dipetik yang kemudian ditempelkan pada bunga betina yang sudah mulai masak. Selanjutnya, penyerbukan oleh air atau hidrogami. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam air, misalnya hidrilla. Serbuk sari terbawa aliran air masuk ke kepala putik. Berikutnya, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan autogami ialah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri ialah bunga turi, bunga sepatu, bunga telang, dan lain sebagainya. Bisa kalian perhatikan pada contoh gambar berikut. Berikutnya, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan geitonogami ialah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Contoh penyerbukan tetangga misalnya terjadi pada tumbuhan jagung, kelapa, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Bisa anak-anak perhatikan pada gambar tersebut bahwa penyerbukan tetangga berasal dari lain bunga, tapi masih satu tanaman. Berikutnya adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan alogami ialah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Penyerbukan alogami atau penyerbukan silang kerap disebut dengan istilah persilangan. Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang utamanya dengan bantuan manusia. Ini adalah gambar penyerbukan silang dari tanaman lain tetapi masih satu jenis. Jenis penyerbukan berikutnya adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan hibridogami ialah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda. Contoh penyerbukan bastar, misalnya serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih.
Seperti pada gambar berikut bahwa penyerbukan bastar berasal dari lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Selanjutnya akan kita pelajari tentang perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan, atau disebut juga reproduksi aseksual. Jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia. Jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang pertama adalah membelah diri. Pada tumbuhan, contoh perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan rendah atau bersel satu seperti pada ganggang biru. Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini bagaimana contoh tumbuhan bersel satu melakukan perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara membelah diri. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang kedua adalah dengan menggunakan umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Ciri-cirinya, batang yang tumbuh di bawah tanah menggelembung dan berair, memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan, memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dengan memisahkan diri dari induknya. Contohnya seperti pada gambar tersebut, yaitu bawang merah. 3. Perkembangbiakan secara vegetatif alami pada tumbuhan dengan menggunakan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang keempat adalah dengan menggunakan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang, tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar, seperti pada contoh gambar di samping ini. Bisa kalian perhatikan ya anak-anak. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kelima adalah menggunakan geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Contoh jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih diantaranya adalah stroberi, pegagan atau antanan, dan rumput teki. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami berikutnya adalah dengan menggunakan tunas. Tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau sudah tua. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan juga pada tumbuhan pisang.
Tunas pada tumbuhan bambu biasanya disebut rebung. Itu bisa digunakan untuk sayuran loh anak-anak. Apakah kalian pernah makan sayur rebung? Berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dengan menggunakan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di tempat selain batang. Bisa dari akar, bisa juga dari daun. Contoh tunas dari akar adalah pada tumbuhan subun dan cemara. Sedangkan contoh tumbuhan yang menggunakan tunas di daun adalah cocor bebek. Seperti pada gambar tersebut adalah gambar cocor bebek. Apakah anak-anak pernah melihat tumbuhan tersebut? Atau yang kedelapan adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dengan menggunakan spora. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan tanaman suplir. Selain suplir, tanaman lain yang berkembang biak dengan menggunakan spora adalah tumbuhan paku, lumut, dan juga jamur. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang terakhir adalah dengan menggunakan rizoma. Contoh tumbuhan yang membentuk rizoma sebagai alat perkembangbiakan adalah sansevieria, jahe, dan lengkuas. Rimpang atau rizoma sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal atau mendatar. Seperti kalian bisa amati pada gambar tersebut, itu adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan rizoma atau bisa disebut juga dengan rimpang. Mana anak-anak, apakah sejauh ini kalian paham? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, cepat berbuah, dan menyerupai induknya, pembiakan ini sengaja dibantu oleh manusia. Jadi, perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, apa sajakah jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah mengembangbiakkan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium, seperti jambu, rambutan, dan mangga. Proses untuk mencangkok tanaman bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini, mulai dari langkah yang pertama sampai dengan langkah yang kelima. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah dengan menggunakan stek. Stek adalah cara mengembangbiakkan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Contoh tanaman yang dikembangbiakkan dengan stek adalah ubi kayu, tebu, kangkung, dan juga mawar. Gambarnya bisa kalian perhatikan, jadi batang dari tumbuhan tersebut bisa kita potong, kemudian langsung kita tancapkan ke dalam tanah. Ini adalah gambar stek singkong. Selanjutnya akan kita pelajari tentang perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan sambung atau enten. Menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga. Contohnya
kita bisa menyambungkan tomat dengan terong. Kalau kalian ingin mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara sambung, bisa kalian perhatikan contohnya pada gambar berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah dengan cara tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang mempunyai sifat berbeda. Masing-masing tanaman umumnya mempunyai kelebihan. Contohnya, dengan menempelkan mata tunas tumbuhan yang buahnya banyak pada tumbuhan yang sistem perakarannya baik. Misalnya, kita ingin melakukan okulasi pada jeruk, kopi, atau karet. Proses menempel atau okulasi bisa kalian perhatikan pada gambar tersebut ya. Mulai dari menyiapkan mata tunas, menyiapkan batang pokok yang akan ditempeli tunas, disayat dulu, kemudian mata tunasnya tadi ditempelkan, dan yang terakhir diikat dengan menggunakan tali rafia sampai tunas tersebut bisa tumbuh. Begitu ya anak-anak, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menempel atau okulasi. Nanti bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah dengan cara merunduk. Merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang kemudian membenamkannya ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan nanti akan tumbuh akar. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk diantaranya adalah arbei, apel, tebu, stroberi, dan juga melati. Demikianlah jenis dan cara perkembangbiakan tumbuhan. Banyak sekali bukan anak-anak? Nah, tumbuhan memang harus dikembangbiakkan supaya tidak punah, karena tumbuhan mempunyai banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi hewan dan alam sekitar kita. Anak-anak semuanya, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara,
Namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Singapura, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Lima negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi itu. Saat ini, ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1990. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, anak-anak semuanya, sungguh menarik bukan kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga? Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN pada pembelajaran berikutnya. Di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa kita manfaatkan bagi kehidupan kita selanjutnya. Anak-anak masih tetap selalu semangat untuk belajar ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Semoga bermanfaat ya.